Semangat pagi semuanya. Mana nih dari grup Krisya? Ada suaranya. Sekali lagi dari grup Krisya. Oke, jangan dulu. Romain apa mana? Nazar. Mulan Jamela. Ayu Ting Ting. Ariel Noah. Iwan Fals. Oke, baik Bapak Ibu, selamat datang. Kami ucapkan dalam acara Training Value Worker PT Indo Cipta Wisesa. Masih bersemangat? Yakin dan antum? Kita mau training apa kita mau happy-happy? Yakin? Oke, kalau kita mau happy-happy nanti dijawab dengan cakep ya. Saya mau sedikit berpantun nih. Oke. Loh. Oke, daun mangga, daun salam dipetik dari kebun Pak Lukas. Saya ucapkan salam, mohon dijawab dengan ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, yang pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada Ibu Novita Melisa Winarso selaku Direktur PT Indo Cipta Wisesa. Yang kedua, Bapak Niko Gumar Utomo selaku Operational General Manager. Bapak dan Ibu tamu undangan dari PT Indo Cipta Wisesa dari setiap divisi yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Bapak Iskandar selaku narasumber dan pelatihan sebagai founder Maximum Life Group. Bapak Esther Minardi juga sebagai CEO dari Maximum Life Group, dan seluruh hadirin yang kami hormati yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Baik, untuk memulai acara ini kita akan panggilkan Ibu Novita Melisa untuk mungkin memberikan sedikit speech ya. Semangat pagi teman-teman. Masih semangat ya. Oke, hari ini kita udah di sesi kedua. Tadi pagi udah main air, panas-panasan, jemur-jemuran. Sekarang kita kaduk dulu. Ya, mungkin hari ini merupakan hari yang cukup menyenangkan untuk kita semua. Soalnya di acara outbound tahun ini kita pengen kumpul
kita juga ingin improve diri juga. Jadi sejalan dengan ini ya, we are Spice. Jadi Spice ini kan di dalamnya ada super team, terus proaktif, integrity, continuous improvement, dan extra mile. Jadi continuous improvement ini menurutku penting banget buat kita semua improve diri. Makanya nanti saya minta bantuan dari tim MLG untuk kasih masukan training buat kita semua, supaya kita semua nanti pulang dari sini tuh nggak cuman tangan kosong gitu. Jadi harapannya kita juga bisa bawa pulang sesuatu, bawa pulang buat keluarga, baik improvisasi diri ataupun apapun itu, saya harap bisa dibawa yang baik-baik. Terus apalagi ya? Ya mungkin saya juga terus terang tadi pagi mungkin belum begitu banyak ngobrol perasaan saya. Terus terang saya happy banget karena akhirnya bisa bawa teman-teman untuk mungkin teman-teman tahu ya, maksudnya perjalanan saya kan ya tahun-tahun dari kemarin pun COVID itu cukup berat buat kita semua, tapi kita semua bisa melalui. Dan saya melihat dengan berbagai macam teamwork yang sudah dibangun dan juga kerja keras yang kita semua lakukan di semua lini, baik itu HR, FA, even gudang pun juga banyak berubah, produksi, semua lini, sales itu semua, R&D itu merupakan satu kesatuan lah menurut saya. Sosial media tim juga very good. Kita punya Google review yang kemarin tahu-tahu bintangnya 5 semua ya. Itu bintangnya 5 saya baca satu-satu ya. Semoga itu benar-benar dari hati. Semoga saya pun juga bisa membawa perusahaan ini lebih baik lagi. Saya juga butuh bantuan dari teman-teman nantinya supaya kita semua tuh bisa menjadikan perusahaan kita ini yang terdepan. Amin. Nah, salah satu dari cara-cara itu banyak, dan mungkin nanti dari tim HR akan banyak acara untuk menghidupkan Spice. Jadi kayak kemarin sebenarnya 17-an itu juga salah satu acara yang dibuat untuk supaya bonding kita tuh lebih baik, lebih lebih akur, lebih erat gitu lah ya. Jadi nanti mungkin yang belum gitu kenal saya juga boleh untuk say hi to saya. Ya itu aja mungkin. Selanjutnya mungkin untuk mempersingkat waktu saya serahkan ke panitia. Oke, itu aja. Thank you, Pak. Terima kasih. Kita mulai keseruannya. Bagaimana tadi outboundnya? Seru nggak? Masih mau lagi? Oke, biar tambah seru, saya akan panggilkan seorang yang benar luar biasa supaya akan memeriahkan acara di sore hari ini. Silakan Ibu Esther Minardi, kita sambut dengan aplaus paling meriah. Oke, semangat pagi luar biasa. Jangan lupa, yang dari Surabaya mana? Surabaya, Jawa Timur, suaranya dong. Anak-anak Surabaya, tadi datang duluan karena mereka ya, jadi tadi saya kenalan duluan sama anak-anak Surabaya gitu ya. Oke, semangat pagi semuanya. Indo Cipta Wisesa. Indo Cipta Wisesa menjadi lebih baik. Oke, nah Bapak Ibu semuanya, kalau saya lihat tadi sekilas ya di tempat ini saya lihat ternyata wanitanya itu hanya mungkin 10%. Betul apa betul? Di sini wajahnya pria semua. Ya, wanitanya hanya 10%.
kalau tadi Bapak Ibu sudah mengikuti acara outbound dan habis ini kita akan masuk ke acara sesi sharing gitu ya, yang gak akan membuat Anda boring tentunya, tapi hopefully bisa menambah pengetahuan buat kita semuanya. Halo. Kalau saya katakan halo, jawabnya hai hai. Kalau hai hai, saya pengen tahu nih semangatnya yang sebelah kiri saya, tepuk tangannya seberapa kencang? Sebelah kanan? Bilangnya ternyata kurang. Sebelah kiri? Gitu ya. Jadi kita harus semangat tetap, oke? Peraturannya cuma satu di sini. Dilarang bimoli. Apa artinya bimoli? Bibir monyong 5 cm dowo loh, 5 mili wae. Kalau 5 cm panjang sekali ya, 5 mili saja. Oke, nah dari game-game yang tadi ada di outbound, saya harapkan Anda bisa menangkap ya. Contoh, tadi dibagi tiap kelompok, betul? Terus kemudian langsung dilempar bola, kelompok A, kelompok B, kelompok Mulan Jamila, kelompok Roma Irama, gitu kan? Artinya setiap kelompok harus terus standby ya. Standby, siap nggak? Artinya kalau dalam pekerjaan ada suatu perubahan, kita tetap harus siap. Ya, jadi di sini kami dari Maximum Life Group dengan saya Ibu Esther Minarni, karena saya kecil agak jijik gini ya biar kelihatan gitu ya. Nah, boleh dipanggil Bu Esther, boleh dipanggil Ibu Minarni, tapi jangan Ibu Min. Nah, nanti jadi siap, udah gitu ya. Oke, sebelum kita mulai, saya mau panggil beberapa nama yang ada di dalam list saya ya. Tolong maju ke depan, Bapak Agus Sugianto. Mana Bapak Agus Sugianto? Monggo Pak, silakan di sini Pak. Ibu Anggita Riana Dewi. Ini panitianya saya nggak tahu nih, saya panggil kenapa gitu ya, karena saya pengen tahu nih. Bapak Endarto. Ibu Fitria Dina Rahmawati. Mana Ibu Fitria? Oke. Bapak tulisannya ACH. Faisal Lutfi. Yang mana? Monggo silakan. Yang mana? Oke, berikutnya Bapak Kusnan. Pak Kusnan. Bapak Triyono. Pak Triyono. Ya, monggo, maju Pak Triyono. Bapak Ahmad Walad Agus Farhan. Bapak Ahmad Walad di manakah? Monggo silakan. Bapak Bagus Taufan. Pak Bagus Taufan. Bapaknya maju, saya kira mau maju tadi, ternyata cuma mundur kursinya. Ya, oke, Pak Bagus Taufan. Bapak Dimas Hidayat. Pak Dimas Hidayat ada? Ada? Yuk, monggo, maju. Silakan. Bapak Niko belum hadir ya? Oke, silakan. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu ini tahu nggak kesalahannya apa? Coba dilihat wajahnya. Tadi merasa ada salah nggak sepanjang 1 hari ini? Hah? Nggak ada. Merasa baik, perfect. Ada loh kesalahannya loh. Kesalahannya apa menurut Bapak Ibu? Kenapa? Iya Mas? Kesalahannya apa? Nyanyi 17 Agustus? Betul, tepuk tangan. Karena mereka nggak tahu kalau bulan Agustus ulang tahun ya. Ulang tahunnya termasuk saya. Jadi happy birthday to me. Tolong dong musiknya. Nyanyi dong, tepuk tangan dong yang ulang tahun di bulan Agustus. Kita ada kejutan dari Maximum Life Group. Silakan diambil.
ini? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semuanya, shalom. Bapak Ibu, hari ini saya ingin lihat sebagaimana ada seberapa besar kekompakan Anda. Saya ingin Anda berdiri sama-sama, berikan tos yang paling meriah, tos yang paling hangat yang Anda punya. Katakan kiri kanan depan belakang. Kalau perlu keluar dari bangku Anda, cari 160 orang, katakan kita hebat, kita luar biasa, kita super team. Ayo keluar, yes. Kita hebat, kita luar biasa, kita super team. Kalau semangat ini dijaga seperti ini, saya percaya pesaing Anda bakal kalah telak dengan Anda. Yang setuju katakan yes? Yes? Ingat baik-baik. Hebat, terus luar biasa, super team. Itu bukan membalikan telapak tangan dengan mudah, Bapak Ibu. Itu harus dibangun, harus dibentuk. Salah satunya adalah support dan dukungan dari para tim direksi. Dengan tepuk tangan untuk tim direksi yang luar biasa. Bu Melisa, Pak Niko, Pak Hari, Pak Cecep, Pak Beb dan yang lain-lainnya. Saya percaya kalau Anda punya tim yang luar biasa, Anda pemimpin yang luar biasa, Anda nggak usah khawatir. Selama kekompakan itu ada, Anda akan terus support dan ada di kapal yang tepat. Amin. Saudara ingat baik-baik, yang kita lalui itu tidak mudah. Saya pelajari kemarin data jumlah penduduk di dunia, saudara. Saya akan tampilkan kepada Anda jumlah penduduk di dunia. Dari tahun 0 sampai tahun 1800, jumlah penduduk dari 0 hanya 1 miliar sampai 1 miliar. Tahun 1800 sampai 1960, Indonesia merdeka tahun berapa Pak Ibu? Berarti ada range di sini. Jumlah penduduk dunia, bukan Indonesia, dunia cuma 1 sampai 3 miliar. Naik tahun 1960 sampai 1999. Kalau Anda masih ingat pemberontakan PKI ada di sini, betul? Jumlah penduduk dunia mencapai 3 sampai 6 miliar. Tahun 65 ada centering. Tahun 78 devaluasi. Tahun 87 tight money policy, kebijakan uang ketat, intinya krisis. Tahun 97 98 orang bilang krismon, betul? Di tahun ini juga berapa kali range ini kita menerima yang namanya krisis, betul? Kita masih bisa hidup sampai sekarang. Tahun 99 sampai 2037 diperkirakan 6 sampai 9 miliar. Masuk Pak, ya jelas masuk. Sampai sekarang aja pertengahan 2024 sudah 8,2 miliar. Jumlah penduduknya akan lebih dari 9 miliar. Tahun 99 sampai 2037 apakah nggak ada krisis? Siapa bilang? Tahun 2008 orang ngomong apa? Krisis finansial global. Ada subprime mortgage yang terjadi karena terlalu banyak orang ngambil utang tidak bisa bayar. Global semua krisis. Nyatanya kita bisa melalui. Tahun 2037 sampai 2050 Anda bisa lihat sekitar hampir 9 sampai 10,5 miliar.
Data yang saya ambil dari dilaporkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam World Population Prospect tahun 2024, saudara. Kalau hari ini Anda ada di sini, kita sudah pernah melalui badai yang tidak pernah kita lalui, pandemi COVID. Semua kantor nggak boleh buka. Tapi hari ini dengan bangga saya bersyukur pada Gusti Allah, bersyukur sama Tuhan yang Maha Kuasa. Hari ini Indo Cipta Wisesa bukan hanya berjalan, tapi terbang ke atas yang sejujurnya butuh kerja keras, Pak. Kerja kerasnya yang tadi Anda tunjukkan pada saat lockdown, tidak bisa kita kerja keras. Ya boleh kabarin, ya baik-baik saja. Iki wis jam piro, telat kok tenang-tenang ae, kok tenang, Belanda masih jauh. Buyar, Pak. Kalau negara kita berjuang mati-matian, negara Anda dan saya adalah Indo Cipta Wisesa, itu adalah negara Anda, saudara. Kalau Anda tenang-tenang saja, Anda nggak punya semangat kayak tadi di outbound, lalu siapa generasi Anda berikutnya, Pak? Bu, siapa yang meneruskan sampai 2050 kalau kita tidak memberikan contoh kepada yang muda-muda bahwa Anda betul-betul berjuang, bahasa Surabayanya rawe-rawe atas, malang-malang butuh. Benar? Sekali layar terkembang, pantang diturunkan. Benar? Yang setuju berikan tepuk tangan meriah bagi kita. Betul? Pak, Bu, tapi jangan lupa yang saya ceritakan tadi itu adalah the best yang lalu. Sampai hari ini ada dengan tingkat produktivitas seperti hari ini, omset seperti hari ini, tim yang kompak seperti hari ini, itu karena hasil kerja yang lalu, yang sudah lampau, Pak. Bu, adik-adik yang saya sayang dan saya cintai, itu sudah lampau. Ada the best. Di sini saya tulis yesterday is today. Nah, hari ini hasilnya kayak gini, itu hasil kerja yang lalu, Pak. Hari ini Anda dan saya mau melangkah seperti apa? Anda nggak bisa hanya bercermin dengan masa lalu. Kata lagu, masa lalu biarlah berlalu. Sekarang sudah beda. Ada future, yang ada masa depan, yang Anda bisa nggak cuma tengok-tengok, Anda bisa lihat ke depannya. Pak, dulu orang kalau terima kerja, tidak ada yang mau terima kerja sampai kabur. Akhirnya apa? Bingung kontrak, buka stand di pasar Johar, pasar Klewer, pasar Hulu dan pasar-pasar yang lain. Betul ya? Cewek stand. Dan gimana? Lamar nggak diterima kerja. Akhirnya buka stand, jual apapun, yang penting bukan jual diri, yang penting halal. Ya kan? Sekarang Anda nggak perlu sewa ruko, nggak perlu sewa stand. Anda kenal namanya Tokopedia, Anda kenal namanya apa lagi? Shopee, apa lagi? Blibli.com, apa lagi? Banyak. TikTok aja jualan. Bayar. Anda lihat di bank berapa karyawan yang dikurangi karena semua orang sudah jarang ke bank. Betul ya? Betul ya? Semua online, internet, semuanya. Store aja jadi bisa ATM, nggak perlu ngantri di dalam, lamaan. Itu artinya sudah berubah, Pak. Ada yang namanya istilahnya artificial intelligence, kecerdasan buatan. Memang buatan. Dulu orang kalau mau pelihara binatang piaraan, ayam, bebek, burung dara, kucing,
anjing mungkin harus punya pengalaman, harus ada sarananya. Anda pernah dengar namanya Tamagotchi? Pernah? Nah, saya sampai heran pertama kali udah bisa makan belum? Oh ya belum ya, malah bukan kantong, bukan kantong. Ternyata Tamagotchi yang kerjain makan. Betul? Berapa banyak Anda dan saya harus sadar sekarang untuk melejit ke depan, untuk memprediksikan masa depan, ada budaya digital di sana. Kalau Anda tidak mampu meng-create masa depan, Anda akan dilindas oleh pesaing Anda. Makanya divisi R&D dan semua tim mesti kompak. Saya kira cara canggih, alas nggak usah, ini wes puas, gini aja sudah puas, nggak bisa, sudah nggak bisa. Begitu ada salah satu masukan yang bisa membuat konsumen lebih mudah, Anda langsung pentingkan, ambil antisipasi, lakukan. Yang mau katakan saya mau. Cuman satu yang mau, luar biasa kan? Yang mau katakan saya mau. Cuman 10. Yang mau katakan saya mau. Nah, orang yang nggak mau karena dia nggak bisa lepas dari masa lalu, kehebatan masa lalu, keberhasilan, kegagalan jadi monumen, malah gawe monumen, gawe saka patung dipahat. Inilah keberhasilanku sampai 2024. Maka aku sudah cukup berhenti karena aku sudah menjadi juara mencapai bongkar sedemikian banyak omsetnya. Wow, hebatnya kita sekarang dimonumenkan buat figura tanda tangan 160 orang. Kita hebat. Apa Anda setuju sampai di sana saja? Yang setuju katakan yes. Gelem setuju sampai sana. Astagfirullahaladzim. Yang tidak mau katakan tidak. Pak, Bu, itu yang saya mau sharing hari ini. Jadilah orang yang punya value. Berapa banyak Tuhan dan semua saudara Anda, baik saudara Anda di rumah maupun dari Indonesia, Cipta Bersih, yang mau ngertiin kita sampai sekarang. Di luar banyak orang cari pekerjaan, jumlah penduduk bakalnya meningkat. Bahasa kasarnya nih, bahasa Semarangnya, nek kue kina ini taitule dari ora gelem campur di bahan lem sekalian. Orang gelem wis menungsone wakai. Betul gak saudara? Tapi hari ini saya melihat di depan mata kepala saya sendiri, Anda itu betul-betul sudah disupport penuh luar biasa oleh Cipta Besar dengan tepuk tangan yang baik. Siapa yang ingin keluar dari Cipta Besar katakan? Ada? Ada nggak? Aku ngaku mungkin itu. Mana nggak? Sehingga ada nggak saudara? Serius? Coba dirangkul sebelah kiri kanannya. Lu gimana? Lu dirangkul malah anak baik. Lu gimana? Yakin? Yakin? Yang yakin dengan tepuk tangan yang buat Indo Cipta Bersih. Kalau mau punya nilai, bukan store daftar plakat yang dipunyai. Pak, ini sudah saya Pak. Saya mendapatkan IPK 4 sampai kacamotone bunder kayak Profesor Langkung. Diajak ngomong bingung, mau kerja bingung, mau apa bingung. Cuman kerjaannya sekolah top saya pinter. Ada mau kayak gitu? Gak kabur kan? Pinter itu wajib, tapi harus punya value. Untuk punya value maka kita harus punya namanya
jadi orang namanya valuable person, saudara. Orang yang punya nilai. Ada 5 yang harus Anda dan saya lakukan untuk orang yang disebut punya value buat orang banyak. Pak, ngomong-ngomong, nama Bapak tadi siapa? Nama saya Iskandar, Pak. Tapi nama lengkap saya sebenarnya sudah dekat dengan pesawat dunia di Indonesia. Yang pertama adalah Gus Dur. Yang kedua, 2 hari yang lalu berkunjung ke Semarang, namanya Gus Miftah, betul ya? Ya, saya Gustaf. Jadi kakek titik lah ya. Tapi kalau Anda bingung, Gustaf itu semanggil aja Pak Iskandar, oke? Kalau ketemu di mall saya diam saja, bukan berarti saya sombong, saudara. Saya tipe orang introvert, nanti kita akan belajar. Tipe-tipe kayak begitu, ya memang kelihatannya diam dan sombong, padahal enggak, ya memang sukanya menyendiri, saudara. Kalau bisa ngomong di depan itu karena Allah yang luar biasa. Yang setuju katakan yes. Nah, Anda kalau mau jadi punya nilai, Anda harus menjadi orang yang punya pakar. Ada 5 pakar yang mau saya sharingkan sore hari ini. Yang pertama, baca yang keras, pakar bersyukur. Siapa yang berangkat tadi mencucuk angkat tangan? Gak ada yang ngaku ya? Gersuno, terus tuh kok mangkat tuh enak tuh, kalau nangkat tuh enak. Ngapain apa aja? Ayo ada yang ngajak aku angkat tangan. Ada enggak? Lu ada ternyata ya. Ngomong kiri kanannya bertobat, masya Allah kan. Oh dikisah enak-enak malah kalau saya kurang enak gitu sudah ya. Siapa besok yang mau masih berlanjut triknya apa kemarin? Besok apa ya besok ibu saya? Naik jeep besok ya? Betul ya, naik jeep ya? Betul ya? Anda apa enak sekali loh? Enak sekali ada ini ya, luar biasa. Hah? Ikut ya. Kapan-kapan susah aja Pak Bu. Orang yang bersyukur kondisi gak enak, lambene orang asal jeplase orang enak Pak Ibu. Yang sesuai katakan yes. Walaupun gak enak tuh ngomong istilah bersyukur, ngomong kiri kanannya makanya bersyukur, ya kan? Kesel itu turun nang bis. Kesel kok marah-marah. Kesel itu kesel jangan marah. Kalau sakit minum ojo ngamuk. Setuju dengan saya? Itu loh saudara, itu contoh-contoh. Berikutnya apa? Pakar nek orang duwe rasa syukur iki ne bupat. Coba ngomong kalian, ngomong sekir sama kanan. Kowe kerep butet ra utek. Sebentar, tua itu hanya usia, betul? Hanya jumlah nomor usia saja. 1, 2, 3, 4, awal dhewe 50. Kan ngono aja, betul ya? Tapi kan kena bumpet, Pak. Setuju dengan saya? Nek bumpet, stroke. Ora percaya tak dokter. Pak, ndas bumpet, dokternya ngomong apa berarti kowe stroke. Betul ya? Gelem tak? Enggak kan? Kalau orang nggak bisa diajak mikir, berarti kurang berpikir. Kurang bersyukur terlebih dahulu, yang kedua baru bisa diajak mikir. Yang Susu katakan itu saya. Akui, ya? Habis pakar bersyukur apa lagi? Pakar berkomunikasi. Orang cuma kakean mikir, Pak. Tanya istri Anda, sama sudah menikah angkat tangan. Yang menikah, sudah menikah angkat tangan. Wah, kasih perawan ternyata. Masih perdana. Hah? Oh, sudah pernah menikah. Sudah pernah ya? Sekali lagi. Sudah pernah angkat tangan? Ya, sudah pernah. Ya. Pak, Bu, halo. Anda menyampaikan pola pikir Anda nganggo bahasa syarat atau berkomunikasi? Berkomunikasi ya, ya kan? Orang mah,
yuk gitu ya. Namanya bingung gitu apa? Mangan bakso ngemong kan gak konek Pak. Wis mudeng wis ngerti bahasane setuwo ya Pak ya. Apalagi di kantor Pak Bu. Kalau mau punya sesuatu yang mau disampaikan dalam musik kepala kita, ya dikomunikasikan. Ngomong kiri kanannya, ojo meneng bae. Aku duduk bajuku ketika ada apapun. Betul kan? Betul ya? Betul ya? Menang-menang lewat kamu cucu-cucu kan? Oh, tak puter bisa das mupil. Berikutnya apa? Kalau orang bisa komunikasi, orang itu akan jadi pakar apa sudah? Bertindak. Pak barusan saya mau ngomong, Pak saya tidak pakar Pak. Pak sebentar. Pakar itu bukan terus Anda harus sampai jadi ahli profesor pakar, bukan. Hari ini Anda melakukan, saya sebut Anda pakar. Karena saya pinter, jenius otaknya nggak pernah melakukan, bukan pakar Pak. Setuju dengan saya? Anda melakukan, Anda pakar. Anda mengalahkan pesaing Anda, ya lakukan apa yang kita sharingkan. Dari komunikasi dilakukan Pak, maka Anda jadi pakar bertindak. Yang terakhir apa sudah? Pakar beramal. Itulah kenapa kalau Anda mencapai target, timbang Anda beli minuman keras, Bang Romai Rama sudah ngomong, mabuk lagi, tak usah mabuk-mabukan Pak. Setuju dengan saya? Kumpulkan uangnya, pergi ke panti asuhan, pergi ke panti jompo, bantu mereka. Yang sudah katakan yes. Orang mau duitnya, siapa yang bilang gak ada duitnya angkat tangan? Cuma satu. Yang bilang gak ada duitnya angkat tangan. Ada nggak? Gak ada. Yang bilang punya uang angkat tangan. Terjadilah sesuai iman rasa orang duit. Amin saudara. Amin. Saudara hati-hati dalam berkata-kata, berpikir. Kata-kata adalah doa yang tidak sengaja dipancarkan. Aku ini goblok. Kejadian malaikat di surga ngerti, oh goblok ya wis tak kei goblok. Tak ini sesuai dengan kata-katamu karena kata-kata adalah doa. Dia ramai diri. Betul nggak saudara? Makanya hari ini kalau ngomong kiri kanannya, ojo asal jeplak bro. Jangan bukan bapak bukan macam ngomong kiri kanannya. Kalau nggak punya uang minta sama sebenarnya. Itu aja mereka. Cara bersyukur, pakar bersyukur, baca yang keras. Apa saudara? Ucapkan di hati. Karena kata-kata itu adalah doa. Batin pun ojo negatif. Batin aja jangan, apalagi ngomong. Betul saudara? Dijawab, wah kelar itu kita Pak. Setelah itu bersyukur apa? Kita gunakan contoh. Suatu hari ada orang WA saya, Pak, ada satu bapak-bapak di Ungaran nggak punya sepatu, difotokan. Sepatunya ini sampai cepat ini Pak, ditaleni sampai kan. Saya mau kenal sama bapaknya, kok kenal di depan saya. Saya nggak banyak ngomong karena saya kalah sama yang WA. Saya transfer uang buat beli sepatu. Yang saya kaget, saya kan nggak kenal sama orangnya. Pada saat dia selesai dari lamar pekerjaan dengan sepatu yang uangnya saya transfer, dia WA ke saya, nggak kenal. Pak, saya Pak ini yang tadi Bapak transfer uang buat beli sepatu dari ibu ini. Saya terima kasih Pak. Berkat sepatu yang saya beli dari uang Bapak, barusan saya dikabari kalau besok saya bisa masuk kerja. Matur sembah Pak, terima kasih. Pak, Bu, bukankah orang yang betul-betul tahu rasa bersyukur
saat dia dikasih sama Tuhannya, saat dia diwenehi sesuatu, minimal dia mengucapkan terima kasih, alhamdulillah ya Allah, aku kau berikan semuanya, aku gak boleh mengeluh, gak boleh bersungut-sungut, gak boleh berkeluh kesah. Ada 3 orang anak dari sekeluarga ini, ada 3 orang anak. Anak yang pertama ngomong gini, "Ma, waktu itu saya masih ingat, saya habis membawakan sebuah perusahaan rokok terbesar yang punya salah satu bank terbesar. Saya nggak usah sebutkan nama perusahaan rokoknya." Dia ngomong gini sama saya, "Pak Is, saya punya anak 3. Anak yang pertama waktu itu minta robot Iron Man karena di bioskop ada Avenger, film Avenger, dia senang robot Iron Man. Waktu itu Pak Is, saya kan nggak mungkin memberikan anak cuma nomor 1. Saya tanya sama yang kedua sama ketiga. Saya tanya yang kedua, karena seorang wanita, kamu pengennya apa? Waktu itu Pak Is, ada yang namanya boneka Barbie. Saya minta Barbie aja, mah teman-temanku pada main Barbie. Saya diam-diam ngecek Pak toko, sambil saya juga tanya sama yang ketiga, kamu pengennya apa? Anda tahu Pak Is? Anak nomor 3 ngomong gini, saya nggak minta apa-apa Bapak Ibu, saya nggak minta apa-apa Ayah, Ibu saya nggak minta apa-apa. Waktu saya ke toko saya cek harganya, boneka Iron Man, robot Iron Man, boneka Barbie. Satu lagi saya bingung, ya ini siapa yang kita melihat bahwa orang bersyukur adalah orang yang betul-betul dia menghargai pemberian Tuhannya, sehingga dia mau melakukan kerja sungguh-sungguh. Dia tahu sandang pangannya dia, hidupnya dia, makannya dia, bayar sekolah, bayar kos, bayar segala macam dari Indo Cipta Wisesa. Sudahkah Anda tahu? Banyak orang nggak sadar, dia jelek-jelekan teman-temannya, dia jelekkan pemimpinnya, dia jelekkan banyak orang, dia pikir dia yang paling hebat, dia lupa dia hidup, dia makan dari mana. Tapi hari ini saya ngomong sama Anda, karena saya sangat mengasihi dan mencintai Anda, saya tidak ingin Gusti Allah itu marah sama Anda dan saya, karena kita tidak tahu rasa bersyukur. Saudara, rawatlah, jadikan manfaat buat orang lain. Pertarungan di masa mendatang itu Anda harus buat, Anda harus siapkan dari sekarang. Diagram tadi itu artinya Anda harus menyiapkan, dicampur antara yesterday, strategi yang lama, dicampur dengan yang baru, dilakukan sekarang. Rawatlah dan jadikan manfaat buat orang lain. Kembalikan kepada Tuhan, terima kasih ya Allah, Engkau sudah berikan aku segala-galanya. Tubuh yang sehat, semuanya sudah Kau berikan. Direksi yang luar biasa, teman-teman yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Berikut yang saya mau share ke Anda, bagaimana kita belajar untuk kita tuh tahu rasa bersyukur itu bagaimana. Syukuri apapun yang kita miliki, saudara, baik kondisi fisik maupun non fisik. Anda lihat gak ada yang kurang dari Anda dan saya. Saya tidak melihat hari ini ada orang-orang yang jadi penakut di tempat ini. Loh, kok bisa Pak? Saya tidak melihat Anda pakai helm di tempat ini. Lah berapa helm Pak? Anda nggak takut ini roboh? Betul? Nggak ada pakai pelindung sini kan? Nggak ada. Ini di TV ada omongan Megatrust, betul? Standby untuk gempa dan tsunami. Anda takut? Enggak kan? Itu artinya Anda sadar hidup itu milik Allah, milik Tuhan. Apa yang kita lakukan? Yang penting kita antisipasi, kita jaga baik-baik, jaga kebersihan, jangan sampai ada banjir. Jaga kebersihan rumah kita, kantor kita, keluarga kita. Betul saudara? Sisanya nyawa sama yang punya Tuhan. Pekerjaan kita, uang yang kita punya, berapapun gajinya, saudara, jangan cuma bersyukur dari gajinya. Yo Pak, tolong periksa saya bro.
gajiku cuma 3 juta Pak. Saya punya teman seusia saya katanya gajinya 10 juta. Sebentar, Anda jangan selalu menghitung dari berapa yang Anda terima. Pak, Bu, saya mengalami banyak ketemu dengan orang, selalu pola pikirnya, Pak, kalau ini ada si A, ada si B, ada si C, Pak, apakah dari belakang bisa terlihat? Bisa ya? Si A gajinya Pak 3 juta. Usia yang sama Pak, teman saya terima 10 juta. Yang ini 15 juta padahal usianya sama Pak. Kambing juga tahu Pak, yang paling bersyukur ya yang 15 juta. Saya beritahu, begitu Anda bahasa Jawanya ilang itu selesai Anda. Loh kok bisa Pak? Bersyukur itu bukan dari apa yang kita terima saja saudara. Bersyukurlah juga dengan apa yang kita keluarkan. Si A nabung bulan Agustus kan tanggal 31. Sudah gajian? Sudah. Saya tunggu traktirannya. Enggak. Kok udah ditraktir aja sudah segini apalagi traktir. 3 juta nabung berapa kira-kira? 500? Setuju? Oke, 500. 10 juta nabungnya berapa? Wes pasti kira ya. 2 juta ya. Berarti 4 kali lipat ya. Yang 50 juta nabung berapa? 5 juta. Gombal. Pas tengah. Betul. Si A kena sesuatu yang tidak diinginkan oleh banyak orang. Sakit. Awalnya orang enak. Cukup beli, ini orang promosi percuma, saya bukan maklarnya, saya juga bukan salesnya. Tuku tolak angin. Tolak angin harganya berapa? 4.000. Waras. Bapak kok tahu? Ya aku bantu tolak angin kemarin. Waras, leganan. Wah saya kurang mantap Kak. Saya akan beli balsem kerokan Pak. Bahasa Inggrisnya scratch your back. Wong lodoe bingung, Pak, buat scratch your back. Apa ini? Kerokan. Geleget. Paling balsem 10.000 beres. 10.000, buat 4.000 lah, 10.000. Masih nabung berapa? Bapak Ibu? Berapa? 290 kan plus 500.000 dikurangi 10.000 berapa? Pas 90. Anda tahu nggak? Ini sakit. Lu mau dokter apa? Sekolahmu cukup gaji 10 juta, lu mau dokter mantri sunat jadi orang mungkin lah. Sekarang BPJS, betul ya? BPJS berapa minimal? 3 hari, ya toh? Zaman dulu ada BPJS, orang nggak ada, 10 juta BPJS nggak ada. Ke dokter apa? Gejala tipes tanpa BPJS. Maka saya bersyukur nih ada BPJS. Waktu itu nggak ada BPJS, kan? Maka ada BPJS, ada bersyukur. Gejala tipes cukup 10.000 Pak. Boten berapa Pak kira-kira gejala tipes? Berapa? 500.000. Betul. Kira-kira
Pas 800. Lab tipes tuh 800.000. 800.000. Tinggal berapa? 1,2. Anda yakin tak cuma gejala tipes? Suatu hari saya punya teman jual lumpia. Jual lumpia ini pendapatannya gede. Anaknya 1 perempuan, susternya 2. Hebat teman. Dia ngomong sama saya, jangan sampai anakku nganggur, susternya shift-shiftan, si jine turu, si jine kang nanti si jine nemeni anakku. 2 suster suatu hari dia cerita, taf anakku dolan sepeda, ngene ngarepan rumah aja. Sepedane remeh blok langsung mlebu ning ngene got ning ngene parit. Ngerti ra? Patah tulang. Anda tahu patah tulang biasanya berapa? 2 juta cukup? Orang cukup. 10 juta masuk akal? Berapa juta? Hah? Minimal 20. Orang usaha ini langsung mangkene wae. Jadinya apa? Minus. Saudara, jangan bersyukur dari apa yang Anda terima saja. Bersyukur juga dari apa yang Anda keluarkan. Yang setuju katakan yes. Ilmu bersyukur. Kita punya banyak keterbatasan dan segala macam. Tapi ingat, Anda lihat kondisi orang-orang yang di luar. Siapa yang bawa buku catatan angkat tangan? Cuma 1, 2, 3. Yang lain? Foto Pak di handphone. Setuju dengan saya? Oke. Yang bawa buku catatan 3 orang tadi maju ke depan sama saya. Bawa ballpoint sekalian. Tak ajak main. Ayo. Pulpennya tak pinjamin, tenang saja. Ayo, 3 orang, gak apa-apa, tadi katakan. Nah, 1, 2, 3, mari. Saya kasih tahu ke Anda. Di foto HP. Nanti setelah saya tugasin, Anda keliling. Apa Pak tugasnya? Simple. Mbak Bolpen? Bolpen? Nah Bapak, pinjam itu loh, panitia, pinjam 1. Nah ini nih, pinjam ini. Perhatikan baik-baik. Saya ingin Bapak Ibu, namanya siapa Bu? Mana? Ibu Fancy. Bapak? Bapak Adi. Bapak? Charlie. Sahili. Oke. Ibu Fancy, Pak Adi, sama Pak Sahili. Tulis nama Anda, nama panggilan aja. Nama panggilan yang paling bagus. Paling bagus tulisannya kayak apa? Saya kasih coba Pak. Nama panggilan paling bagus tulis. Udah? Nama panggilan? Oke, udah? Sudah? Oke, tunjukkan. Oke lo, tulisan gue ini. Tujuin keliling. Terus kasih lagi. Keliling. Apa ya? Oke, cukup sampai sini aja. Oke. Karena waktu. Sekarang perhatikan baik-baik. Sekarang ini Anda tulis nama yang sama, nama panggilan Anda, tapi tidak menggunakan tangan, menggunakan mulut. Ballpointnya di mute, tulis nama panggilan seperti tadi. Pinjam ini, udah apa-apa, ambil aja, nggak masalah. Bisa kan? Bisa Pak? Bisa. Susah nanti. Bisa. Sekarang keliling sampai belakang. Ngomong, aku iso. Anda yang menilai bagus yang mana? Sambil nanti ibu duduk, iya. Sambil bawa ibu duduk lagi. Oke? Berikan tepuk tangan untuk tim Anda yang luar biasa. Bu,
Itu cuma contoh kecil. Kalau namanya bencana, ada nggak kata-kata 1 menit kemudian Anda menulis yang tadi dengan mudah, bisa tiba-tiba diganti, Anda harus belajar menulis pakai guru. Ini kalau waktunya ada, saya akan tunjukkan banyak hal. Berjalan tidak menggunakan kaki, tapi menggunakan tangan. Banyak. Karena nggak ada waktu. Anda coba bayangkan, siapa di tempat ini yang Anda datang tidak dengan keadaan semua lengkap. Apapun keadaannya, belajar bersyukur saudara. Yang mau katakan, saya tahu. Saya tahu. Berikutnya, mari kita mulai hari ini menghitung berkat, menghitung barokah, bukan menghitung masalah. Kalau Anda menghitung barokah, menghitung berkat, maka tidak ada waktu dan kesempatan untuk kita berkeluh kesah, Bapak dan Ibu. Itulah kenapa Anda akan mulai diajak untuk jadi pakar berpikir. Orang yang pakar berpikir, ngomong sama-sama dengan saya, tidak pernah berhenti belajar. Tidak pernah berhenti belajar. Tidak pernah berhenti belajar. Artinya apa? Anda harus mengisi apa yang Anda punyai. Pengetahuan yang sekarang ini selalu ditambah baik. Siapa yang hari ini sudah mulai tiktokan, katakan tiktokan, tadinya nggak pernah tiktok, akhirnya belajar tiktok, gitu?